Pertama terima kasih kehadirannya. Ini Bapak kami coba untuk bertanya tentang gaya belajar. Ya. Kita kan punya gaya belajar itu ada 3. Pertama adalah apa? Tahu enggak? Gaya visual. Apa visual itu? Orang yang mampu memahami jika dia sudah melihat. Yang kedua adalah auditory. Artinya adalah dia mampu memahami setelah dia banyak mendengar. Kemudian kinestetik, dia mampu memahami setelah dia mencoba untuk melakukan. Maka Bapak akan mencoba untuk mencari informasi dari anak-anak semuanya tentang gaya belajar. Nah, nanti sini Bapak akan mengajukan 3 buah pertanyaan dan diharapkan jawabannya itu jujur ya. Oke, yang pertama itu adalah ketika kalian belajar di dalam kelas ya, kalian kan ada guru yang menerangkan, ada memberikan contoh, ada yang bisa interaksi langsung. Nah, menurut kalian dari hal yang pernah kalian alami di lokal, mana yang lebih mudah dipahami? Apakah mendengarkan guru menerangkan, melihat contoh, atau melakukan sendiri gerakannya, misalkan kalau olahraga? Coba pertama aktif apa? Contoh dulu. Jadi dengan contoh baru nampak bisa ngerti. Oke. Kalau Fahri? Contoh juga. Jadi kalau tidak ada contoh, berarti belum paham. Jadi kalau guru menerangkan saja, berarti belum bisa dipahami secara betul. Oke. Tania? Guru menerangkan. Terus saya kasih diintip ya sebenarnya. Jadi guru menerangkan. Jadi kalau Tania mendengar guru menerangkan, berarti kita sudah paham. Kalau Dini? Kalau Dini guru menerangkan. Guru menerangkan juga. Jadi walaupun guru tidak ngasih contoh, tapi dengan menerangkan sudah paham. Oke. Nadira? Dengan contoh berarti sama dengan Hafiz dan Fahri. Jadi kalau guru tidak ngasih contoh, berarti belum paham. Ada yang paham. Cuman lebih paham ketika guru memberikan contoh, nanti dia juga akan mencontohnya. Oke, terakhir Zakia? Dengan contoh juga. Jadi kalau guru menerangkan saja tanpa ada kasih contoh, berarti belum paham. Tapi dengan ada contoh, bisa langsung lebih. Oke, terima kasih jawabannya. Yang kedua kita lanjut. Tadi kita kan guru itu sering nih, kalian ditugaskan kelompok. Kadang-kadang LKPD itu kan diisinya mencari sendiri jawabannya gitu kan. Nah, dari yang kalian alami selama ini, mana yang lebih mudah memahami melalui kerja kelompok atau dengan sendiri belajarnya dengan mendengarkan penjelasan dari guru? Coba Tania dulu. Kalau Tania pribadi lebih suka belajar individu sendiri, Pak. Individu sendiri, alasannya? Alasannya karena mungkin kita tahu batas kemampuan diri kita, ngerti atau enggak. Jadi kalau kalian kelompok nih agak susah ya, karena mungkin sama aja kita yang kerja sendiri ya, kalian kan tidak ikut. Gini? Kalau ini Individu juga, jadi kurang suka dengan kelompok gitu ya. Berapa hari? Kelompok alasannya? BD gitu ya. Kalau kelompok alasannya? Oh gitu. Jadi kalau kita berkelompok dengan teman yang punya kelebihan, kita bisa saling berbagi. Oke. Zakia? dengan kelompok, Pak. Kelompok juga alasannya? Bisa berdiskusi dengan kawan, Pak, kalau nggak paham gitu. Bisa berdiskusi dengan kawan kalau belum paham. Oke. Nadira? Individu alasannya? Apa yang kurang dari buku. Memang betul ya. Kadang-kadang kelompok ini kalau kelompoknya kita yang diunggulkan atau ditamakan, sementara yang lain tidak ada, kita kan bisa sendiri. Tapi kalau kita berteman kelompok dengan yang lebih pintar, saya bisa mengambil ilmu dari teman. Oke. Lanjut yang ketiga, kan tahu novel kan ya. Nah, novel kan kalau novel yang booming itu kan sering difilmkan tuh. Kayak contohnya kayak yang karangan-karangan apa tuh yang Islam ini ya. Nah, kan difilmkan. Nah,
ketika kalian membaca novel dan menonton filmnya dan disuruh untuk kembali menceritakan kembali jalan ceritanya, mana yang lebih kalian gampang kalian pahami setelah menonton filmnya apa setelah membaca novelnya? Coba menjelaskan dulu filmnya, alasannya. Mungkin kita lebih bisa melihat alur jalan ceritanya, jadi bisa lebih mengerti. Jadi kalau kita baca novel disuruh ceritakan mungkin agak terbata-bata, tapi setelah nonton filmnya, oh berarti ini ceritanya. Bisa nanti, mana ceritanya? Oh begini ya. Zakia? Bacanya Pak. Bacanya, alasannya? Ya terbayang langsung ada tempat yang dibuat oleh penulis gitu. Oh, jadi dengan membaca kita lebih mudah. Oh ini jalannya. Tapi kadang-kadang kalau nonton tuh sering beda gitu. Ya. Ini nonton filmnya alasannya apa? Karena lebih bisa mengingat alurnya. Alurnya gitu. Jadi sejalan gitu ya. Oke. Tania? Teman-teman sendiri lebih suka nonton film karena lebih mencerminkan kehidupan di sehari-hari. Kalau pakai novel kan kita harus mikir dulu gimana ini apa yang dilakuinnya di dalam novel, apa kata-katanya. Hari? Baca novelnya. Jadi kalau udah baca novelnya itu lebih mudah memahaminya daripada menonton film. Kalau nonton filmnya dulu baru bisa menceritakan kembali gitu. Oke, memang seperti itu ya. Kadang kalau kita yang itulah kayak belajarnya, ada yang paham membaca novel kan paham, nanti disuruh apalagi gampang. Tapi ada juga yang dengan menonton filmnya dulu baru bisa mengulang kembali jalan. Oke, terima kasih Pak Ucapkan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ini sekedar informasi aja. Jadi, mungkin minggu depan lah ya kita silakan yang lokal semuanya. Kemudian kita punya waktu. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Kita kembali ke dalam kelasnya. Oke, baiklah semuanya. Pak ini akan coba menanyakan tentang materi sedikit ya. Kita kan sudah belajar tentang bilangan pangkat. Nah, kita akan masuk ke materi logaritma. Nah, sebelum masuk ke materi logaritma, ada hal-hal yang akan Bapak tanyakan dulu untuk meninjau kesiapan belajar kalian semuanya. Jadi gunanya adalah supaya nanti dalam logaritma kita tidak terlalu bermasalah. Oke, yang pertama yang akan ditanyakan adalah tentang bilangan berpangkat. Apa itu pengertian? Silakan jika Paknya bilangan berpangkat. Bilangan yang terus dikalikan dengan apa? Bilangan yang dikalikan dengan angka tersebut. Rupiah? Bilangan apa yang dikalikan sebanyak? Banyak. Oke, Zahra. Bilangan pokok yang dikalikan sebanyak n-nya. Zahra. Arin. Bilangan yang bisa dikalikan sesuai berapa banyak pangkat. Berapa banyak pangkatnya? Farhan. Bilangan yang dikalikan sesuai dengan pangkat yang diberikan. Maka yang diberikan. Lain. Berkalian berulang sebanyak pangkat. Kalian berulang pangkat. Jadi ini adalah dia bilangannya yang sama ya. Tapi perkaliannya tergantung dari pangkatnya. Kalau dia pangkat 2 berarti 2 kali, pangkat 4 berarti. Oke, berikutnya kan ada tuh dalam pangkat kan ada 3 macamnya tuh. Apa dah kira tuh? 3 itu. Kita paham dulu. Ada yang pangkat itu misalkan lagi yang 2 lagi. Negatif sama apa itu? Negatif dan 0. Arin? Negatif dan 0. Oke. Ya? Positif negatif 0. Positif negatif dan Ya, jadi kalau positif ada 2 pangkat 4. Negatif 2 pangkat 5. Oke. Kalau berikutnya, nah kita kan sering tuh di SD, SMP ada kuadrat. Nah, sekarang kita ketemu dengan bilangan berpangkat. Kita sama enggak bilangan berpangkat dengan bilangan kuadrat? Coba Arin dulu. Beda apa sama? beda. Berapa? Berapa beda? Kalau apa boleh? Kuadrat pangkat
pangkat 2. Kalau pangkat Itu bisa selain 2. oh itu selain 2. Bisa Oke. selain 2. Oke, sama pendapatnya. Oke. Jadi berpangkat itu masuk kuadrat atau kuadrat yang masuk pangkat? Nah, kuadrat yang masuk pak. Jadinya setiap bilangan berpangkat belum tentu bilangan kuadrat. Tapi setiap bilangan kuadrat pasti bilangan berpangkat. Nah, oke. Nah, kita kan juga ada mengenal antara bilangan rasional, bilangan pecahan ya. Misalkan 2 pangkat 2/3. Kemudian 2 pangkat 4/5. Misalkan. Nah, jadi kita punya ada pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, dan 0. Apakah rasional itu masuk yang ketiga ya apa enggak? Pangkat 2 pangkat min 4/5. Masuk mana dia tuh? Masuk ke pangkat bulat positif, negatif, atau enggak masuk semuanya? Kan 2 pangkat 2/3, 2 pangkat 2/3. Apakah dia masuk ke pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, atau 0? Masuk dah ketiganya atau enggak masuk? Enggak ya. Jadi bilangan pangkat rasional itu berada di luar bilangan berpangkat secara umum. Nah, cuma 3 tuh, ada bilangan pangkat bulat positif, 0 dan pangkat bulat negatif. Mereka rasional kan pecahan. Jadi dia tidak masuk ke yang 3. Oke, yang terakhir mengenai sifat. Nah, sifat lagi. Berapa sifat bilangan pangkat itu? 1, 2, 3, 4, atau 5. Kalau ada yang bukan, coba dikira apa yang ingat sifat bilangan berpangkat. Bahkan contoh nih, yang pertama ya, A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Itu baru. Nah, yang lagi ada ingat? Saya ingat. Kan ada banyak tuh, ada di perkalian diapakan, kebagian diapakan, pangkat-pangkatkan diapakan. Kita mesti ingat. Nah, kalau dibagi dia pangkat di kalau pangkat dipangkatkan lagi nah, kalau perkalian bilang berpangkat dipangkatkan kan A kali B dipangkatkan N, hasilnya apa? A pangkat N dikali A pangkat N dikali B pangkat N. Kalau A per B dipangkatkan N, kan 2/3 dipangkatkan 2, hasilnya apa? 2/3 kali 2/3 dikali 2/3. Oke, mungkin itu aja yang Bapak tanyakan. Jadi mulai depan kita masuk ke bilangan logaritma. Jadi logaritma ini dasarnya adalah bentuk kebilangan berpangkat. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kamu.